Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Coba bayangkan, panggung olahraga global tahun 2026 itu udah di depan mata. Dan ini bukan cuma turnamen biasa loh, ini benar-benar medan pertempuran monumental di mana anak-anak muda Indonesia lagi siap-siap buat ngerebut kejayaan mereka. Siap-siap ya, karena kita bakal langsung melihat masa depan olahraga kita di sini. Oke, kita langsung masuk aja ke intinya. Indonesia nggak pernah kehabisan talenta muda. Wah, ini sih bukan cuma klaim manis buat nyenengin hati ya. Fakta di lapangan dari berbagai belahan dunia ngebuktiin kalau bangsa kita ini emang lagi dibanjiri sama talenta muda yang ambisinya tuh luar biasa untuk mendominasi dunia. Perjuangan mereka ini beneran nyata. Dan jujur aja, dunia udah mulai deg-degan ngelihat mereka. Nah, biar gampang ngikutinnya, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita bakal mulai dari menuju puncak dunia 2026, terus lanjut ke penguasa arena dan dinding, penerus tradisi emas, sang monster angkat besi, sampai akhirnya kebangkitan merah putih. Singkat, padat, dan pastinya seru banget. Kita masuk ke bagian pertama, menuju puncak dunia 2026. Kenapa sih 2026? Karena tahun itu bukan sekedar angka di kalender teman-teman. Itu adalah target utama buat atlet-atlet kita ngebuktiin mimpi besar bangsa. Dan percaya deh, buat nyampe ke sana, mereka harus ngelewatin porsi latihan yang super menyiksa, ngorbanin masa muda, dan terus-terusan ngedobrak batas fisik mereka setiap harinya. Di sini kita bisa lihat daftar pahlawan kita beserta senjata rahasia mereka. Ada Veda dengan fearless cornering di MotoGP, Desak dengan reaction time di speed climbing, Alwi bawa agile attacking buat bulu tangkis, Marcelino punya playmaking vision di sepak bola, dan Rizky, wah, dia bawa explosive power di angkat besi. Masing-masing punya satu keunggulan teknis yang bikin lawan auto panik. Lanjut ke bagian kedua, penguasa arena dan dinding. Di kelompok pertama ini, kita bakal ngebahas dua atlet yang permainannya benar-benar butuh kecepatan murni, adrenalin yang meledak-ledak, dan pastinya mentalitas super agresif. Kenalin, yang pertama ada Veda Ega Pratama. Ini dia nih, calon bintang MotoGP kita. Mulai dari ajang junior, namanya sekarang udah disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling bersinar di Asia Tenggara. Veda ini punya potensi yang nggak main-main buat nembus kerasnya kompetisi internasional Moto3 dan pastinya kelas utama MotoGP nanti. Nah, yang bikin Veda ini spesial banget adalah keunggulan teknisnya. Di kompetisi internasional, usia muda yang kita tahu penuh banget sama gesekan fisik dan mental, Veda ini muncul dengan skill cornering atau kemampuan menikung yang benar-benar nggak ada takutnya. Bayangin aja, dia ngelewatin ratusan jam latihan jatuh bangun di atas aspal cuma buat maduin gaya balap agresif sama mental baja pas lagi duel sengit. Oke, dari lintasan balap yang rebahan alias horizontal, kita pindah ke tantangan vertikal. Ini dia, Desak Made Rita Kusumadewi, sang ratu speed climbing kita. Kalau kamu penasaran kenapa Indonesia sekarang dipandang sebagai kekuatan besar yang ditakuti di dunia panjat tebing, nah Desak inilah salah satu alasan utamanya. Coba lihat deh, pencapaian internasionalnya itu udah ngomong sendiri. Kecepatan reaksinya tuh udah level elit. Dan dia konsisten banget ngalahin jagoan-jagoan top dunia. Tapi tahu nggak sih apa kekuatan super aslinya? Mental bertandingnya itu loh, kuat banget kayak baja. Latihan fisik di dinding panjat sampai jari jemari lecet berdarah-darah, tuh kebayar lunas. Bayangin tekanan luar biasa dari ekspektasi dunia di partai final, Desak malah selalu bisa ngubah tekanan itu jadi performa yang meledak. Kalau kita jejerin nih keduanya, Veda di lintasan aspal itu ngandelin agresi dan keberanian gila pas duel di tikungan tajam. Sementara Desak, dia manjat dinding ngandelin kecepatan reaksi vertikal dan fokus yang absolut di final. Beda banget kan medannya? Tapi mereka berdua mendominasi lingkungan yang ekstrim dengan satu kesamaan, kecepatan dan ketahanan mental yang ditempa lewat pengorbanan yang gak main-main. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan simpel tapi penting banget. Kenapa sih mereka ini sampai ditakuti banget sama lawan-lawannya? Jawabannya jelas, itu karena perpaduan antara nyali mereka yang gak takut ngambil resiko, plus teknik mematikan yang udah diasah lewat porsi latihan yang jujur aja tanpa ampun. Masuk ke bagian ketiga, penerus tradisi emas. Sekarang kita geser dikit dari para petarung adu cepat ke para ahli taktik. Mereka ini ibaratnya lagi mikul beban sejarah dan ekspektasi yang super berat dari cabang-cabang olahraga kebanggaan bangsa kita. Kita sambut nih Alwi Farhan, pemuda yang digadang-gadang bakal jadi penerus generasi emas bulu tangkis kita. Kita semua tahu lah ya, Indonesia itu nggak pernah kehabisan bibit hebat. Dan Alwi ini adalah nama yang paling menjanjikan buat nerusin kejayaan legenda tunggal putra kita di pentas dunia.
Di sirkuit junior dunia, Alwi ini benar-benar udah nyuri lampu sorot. Keunggulan teknisnya, gerakannya itu loh, lincah banget pas ngecover lapangan, ditambah lagi sama teknik smash-nya yang keras dan super cepat. Gaya mainnya yang ngenyerang terus ini terbukti ampun banget buat ngejebol pertahanan lawan di turnamen internasional. Ini semua pastinya hasil dari disiplin dan latihan fisik tiada henti di pelatnas. Dari lapangan Tepok Bulu, kita lari ke lapangan hijau bareng Marcelino Ferdinand, sang wonderkid sepak bola Indonesia. Di usianya yang masih muda banget, dia udah biasa main di level profesional. Dan bayangin aja, dia sekarang udah jadi tulang punggung buat timnas kita. Gila kan? Jadi poin krusialnya di sini adalah Marcelino itu mesinnya tim. Dia adalah motor penggerak dengan visi yang luas banget. Dia luar biasa kreatif pas lagi bangun serangan atau lagi dribbling. Tapi di balik sentuhan magisnya itu, ada proses adaptasi yang berdarah-darah dan perjuangan ekstra keras biar bisa bersaing sama pemain senior. Digabung sama rasa percaya dirinya yang mental baja, gak heran banyak yang yakin dia punya potensi luar biasa buat jadi ekspor pesepak bola kita yang paling sukses di kerasnya Liga Top Eropa nanti. Bagian keempat, sang monster angkat besi. Tarik nafas dulu karena kita bakal ngerasain perubahan dinamika yang lumayan masif. Kalau tadi kita ngomongin kecepatan, kelincahan, dan taktik, sekarang kita murni ngomongin soal kekuatan absolut, tenaga murni yang meledak-ledak. Kenalin, ini dia Rizky Juniansyah. Orang-orang sekarang manggil dia monster baru Asia. Dia ini wajah baru yang spektakuler banget, lahir langsung dari tradisi kuat olahraga angkat besi yang emang udah jadi kebanggaan Indonesia. Dan Rizky ini bukan cuma jago di atas kertas ya, dia udah ngebuktiin konsistensinya ngeraih medali di berbagai panggung internasional. Gak heran kalau dia sekarang digadang-gadang jadi ikon baru kita. Dan yang bikin kita semua menahan napas, dia ini bener-bener punya potensi nyata buat mecahin rekor dunia di masa depan yang gak lama lagi. Luar biasa ya. Terus apa sih rahasianya Rizky? Kuncinya ada di angkatan eksplosif. Ini adalah senjata utamanya. Sebuah teknik rumit yang lahir dari rintangan dan latihan beban ekstrim bertahun-tahun. Teknik ini ngandelin ledakan tenaga maksimal yang dikeluarin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Makanya, nggak salah kalau keunggulan inilah yang bikin dia ditakuti dan dapat julukan monster di panggung dunia. Masuk ke bagian kelima, kebangkitan merah putih. Mari kita tarik benang merahnya dan lihat gimana semua perjalanan hebat ini menyatu. Kisah perjuangan dari kelima pahlawan muda kita ini ujung-ujungnya bermuara pada satu visi besar di tahun 2026. Tahun itu benar-benar dirancang buat jadi momen kebangkitan besar Indonesia di panggung dunia. Tapi ya, kita sama-sama tahu, bakat aja tuh nggak bakal cukup. Buat ngibarin bendera merah putih di level tertinggi, butuh racikan pas antara talenta brilian, kerja keras yang tanpa henti ngelewatin hambatan latihan, dan pastinya dukungan penuh dari kita semua, masyarakat Indonesia. Nah, setelah kita sama-sama ngupas tuntas perjalanan mereka, rintangan sadis pas latihan, mental baja mereka, sampai senjata pamungkas luar biasa dari kelima atlet ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Menurut kamu, siapa sih yang paling berpotensi jadi legenda dunia nantinya? Coba dipikir-pikir lagi. Dan yang paling penting, mari kita terus pantau dan dukung perjuangan luar biasa mereka menuju puncak. Sampai jumpa!